sudah skripsi, sudah yudisium, tinggal tunggu wisuda nanti tanggal 30 November. Dan saya juga di sinode menjadi ketua pastori. Jadi saya juga merangkul teman-teman pemuda, teman-teman remaja gitu untuk berteologi, untuk berkomunitas, untuk praktek juga di gereja-gereja. Tentu kalau Ibu Bapak kenal Pak Daniel K. Trihadoyo, ya, beliau juga yang pemimpin pastori juga untuk berpraktek dan sebagainya. Dan tentu saya juga tadi saya mungkin belum saya harusnya izin dulu untuk memainkan keyboard begitu ya, meskipun saya juga nggak tahu banyak tentang tradisi di gereja ini, tapi saya berterima kasih karena kebesaran hati Ibu Bapak saya boleh bermain meskipun amburadul ya, dan Bapak saya perlu mengakui itu. Saya berterima kasih untuk itu ya, Ibu Bapak masih mengizinkan saya juga. Hari ini kita mau belajar mengenai firman Tuhan ya, yang diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Mari Ibu Bapak bisa membuka Alkitab, membuka HP sucinya, Alkitab kalau anak-anak muda zaman sekarang. Silakan Ibu Bapak bisa membuka di Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Sebelum itu saya juga mau membacakan tema untuk hari ini. Tema hari ini adalah kesembuhan yang mengubah tujuan hidup, yang diambil dari Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Yang sudah ketemu bisa bilang puji Tuhan. Yang belum mengatakan haleluya. Ada yang belum? Ya, silakan dibuka dulu Ibu Bapak. Oke, kita akan baca. Saya akan bacakan, Ibu Bapak bisa menyimak di HP atau di Alkitab masing-masing. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan-perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungannya hari ini dan mempraktekannya dalam kehidupan setiap hari. Ibu Bapak, saya mau bertanya, apa yang paling ikonik, apa yang paling kelihatan, apa yang paling menonjol dari kota Jepara? Silakan ditebak. Gimana? Seni ukir, betul, seni ukir, satu. Ada lagi? Kartini. Siapa lagi bawah? Yang belakang ya, Kartini, betul. Ada lagi? Ratu Kalinyamat, betul. Ada lagi? Gimana? Patung? Kura-kura. Oh, ada ya. Saya mesti nggak tahu ya. Oke, tapi itu yang teringat dari kita. Ada lagi tadi yang jalan rusak. Gimana? Jalan rusak. Ya, ini kritik untuk pemerintah kita ya sepertinya. Tidak apa-apa, disimpan dulu. Ada lagi? Ratu Sima, betul. Ada lagi? Oke, kira-kira itu ya. Ada jalan rusak tadi yang paling tinggi sepertinya ya. Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, R.A. Kartini, kemudian kota ukir, dan patung kura-kura. Tidak apa-apa, itu yang diingat. Tapi hari ini saya mau memusatkan perhatian kita pada Tugu Tiga Putri. Ya, siapa yang belum tahu Tugu Tiga Putri, Bapak? Sudah tahu semua ya. Ini saya baru tahu kalau saya perjalanan ke Semarang, dari Semarang kemarin ke Jepara atau Lombok begitu, saya melewati Tugu Tiga Putri. Nah, saya akhirnya menjadikan Tugu Tiga Putri itu sebagai ilustrasi kita hari ini. Nah, ada filosofinya. Setelah saya baca-baca juga, saya baca-baca di berita itu, filosofinya ternyata cukup dalam, Bapak. Ada berapa tokoh di sana? Tadi sudah sebutkan ya, 3. R.A. Kartini, Ratu Sima, dan Ratu Kalinyamat. Setelah saya baca-baca, ternyata mereka punya gelar.
Sang pembeda itu bukan membeda-bedakan ya. Saya juga awalnya agak kaget kok Ratu Sima itu disebut sang pembeda. Padahal menurut sejarah Ratu Sima itu adalah ratu paling adil, bahkan pernah mengusulkan untuk menghukum mati putranya sendiri karena menginjak, saya rasa waktu itu menginjak apa ya, seperti gimana? Harta karun ya. Tapi sepertinya memang pada waktu itu maksudnya itu adalah menginjak sesuatu yang ritusnya itu sakral gitu. Ya mungkin harta karun atau ada beberapa yang menulis ada seperti apa ya, sesembahan begitu. Lalu diinjak putranya atau diinjak oleh putranya mau dihukum mati gitu. Nah, sampai saat itu. Tapi ternyata maksud dari sang pembeda itu ternyata itu Bapak saudara yang saya baca di website itu menjelaskan terminologi Arab sebetulnya atau terminologi Muslim bahwa sang pembeda itu ya memang artinya keadilan gitu. Jadi memang karena keadilannya Ratu Sima terkenal gitu. Lalu Ratu Kalinyamat itu disebut atau memiliki gelar Sang Sri Kandi karena sikap patriotismenya, sifat bela negara dan sebagainya, rela mati demi yang dia bela begitu ya. Lalu tentu saja kita semua tahu bahwa R.A. Kartini itu diberi gelar atau sebutan Sang Pencerah karena beliaulah yang memberikan ilmu dan membuka tabir harkat kalau bahasanya begitu ya untuk para kaum wanita. Nah, lalu yang lebih dalam lagi juga dari 3 patung tersebut, Ratu Sima itu membawa keris. Kerisnya itu diangkat ke atas gitu ya, tangan kanan sih kalau nggak salah di gambarnya. Lalu artinya apa? Artinya itu mengarah sebagai simbol kejujuran dan keadilan seperti yang diperjuangkan Ratu Sima. Lalu busur panah di tangan Ratu Kalinyamat itu adalah simbol keberanian, simbol keteguhan prinsip. Lalu di tangan R.A. Kartini adalah buku, gitu ya, ada buku di tangan R.A. Kartini sebagai bentuk pencerahan, simbol pencerahan menuju kemakmuran, pengetahuan, begitu ya. Kita tahu bahwa kita yang terbuka matanya, begitu, terbuka pikirannya untuk pengetahuan, pasti dicerahkan banyak-banyak pengetahuan. Kita jadi melek segala sesuatu. Tadi pagi saya berbincang-bincang dengan salah satu jemaat Bapak ya, saya tadi belum kenalan, mohon maaf. Ngobrol bahwa ada teknologi baru di daerah apa? Daerah mana Pak? Di mana Pak yang itu? Grombong. Oh iya. Ya, Grombong ya. Ya itu ada teknologi baru. Oh ternyata ini apa caranya memasarkan tuh begini, terus ini kok ada jalan landai, apa ada tebing landai kok bisa ditanami tanaman dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk kita mengetahui pengetahuan. Saya mau mengantarkan kepada teks bahwa itu yang terjadi dengan Ratu Sima, Ratu Kalinyamat dan R.A. Kartini. Tapi pertanyaannya sekarang bagaimana dengan perempuan Indonesia saat ini, Ibu Bapak? Dan ini saya rasa kok kebanyakan perempuan ya, ada juga ada ibu-ibu semua di sini gitu. Saya mau kasih tahu sebenarnya kalau ada PPT bisa muncul itu bagus, tapi saya mau jelaskan aja bahwa tahun 2023 yang lalu dari bulan Januari sampai Desember ya, total kasus yang terlapor tahun 2023 baik di ini ada sebuah LSM untuk melindungi perempuan itu lembaga swadaya masyarakat terkumpul 34.682 kasus terhadap kekerasan perempuan. Tentu saya tidak bermaksud ingin menyingkirkan laki-laki yang di sini, bapak-bapak, saya tidak bermaksud, tapi saya ingin membukakan sebuah survei, membukakan angka yang ribuan ini bahwa ternyata perempuan di Indonesia mengalami kekerasan. 15.621 itu adalah kekerasan seksual. Tahu ya kekerasan seksual ya, bapak saya tidak perlu jelaskan, itu sangat menyakiti hati perempuan, saya rasa. Kemudian kekerasan psikis itu mental, begitu. 12.878 kasus. Kemudian kekerasan fisik, KDRT, kemudian ya pukul, tampar dan sebagainya seperti itu, 11.099 kasus. Dan yang lainnya 6.800 kasus yang tidak terklasifikasi ini termasuk sebagai kasus apa. Nah, saya ingin memberikan kesimpulan bahwa menjadi perempuan itu sulit, betul nggak? Nggak gampang ya menjadi seorang perempuan.
menikah, punya anak. Saya nggak mengatakan menikah itu buruk, enggak, tapi bahwa titik tolak menikah itu akhirnya memutuskan untuk berani mengurus seorang ayah, seorang suami, seorang anak juga, belum masih harus masa mengatur waktu sedemikian rupa dan sebagainya, menyenangkan suami, menyenangkan anak. Itu dulu belum tentu kita baik-baik saja juga sebagai seorang perempuan. Mungkin dulu kita mengalami kekerasan juga waktu masih remaja, masih muda. Jadi menjadi perempuan itu sulit. Tapi memang tidak bisa dihindari karena menjadi perempuan adalah sebuah kodrat. Menjadi perempuan adalah ciptaan Tuhan yang sedemikian itu, yang tidak bisa terhindari dari segala kemungkinan untuk mendapatkan kekerasan, pelecehan, dan bahkan dinomorduakan. Saya tidak tahu apakah di pelajaran ini masih berpikir bahwa perempuan itu harus 3M. Bapak tahu 3M? Masak, mandi, semuanya mandi, Pak. Masak, manak. Apakah masih ada di sini yang berpikir bahwa perempuan harus 3M? Seakan-akan di luar 3M itu nggak boleh. Boleh kuliah, boleh bekerja, boleh menjadi seorang petani. Saya tidak tahu apakah petani mungkin karena sudah terbiasa dengan laki-laki, tapi apakah kita juga berpikir perempuan tidak boleh menjadi seorang petani misalnya? Nah, itu ya, perempuan dengan segala kekompleksitasannya, kerumitannya di dunia itu sedemikian rupa. Saya harap 3M itu tidak terjadi di desa ini ya, karena memang itu cukup mengekang harkat perempuan begitu. Nah, pembahasan kita akan beralih bagaimana konteks perempuan pada waktu itu di Injil Lukas. Karena Lukas ini ditulis pada waktu Yesus berkarya dan menceritakan konteks pada waktu itu. Ibu bapak, saya perlu kasih tahu bahwa perempuan di zaman Yesus, perempuan di zaman itu yang konteksnya adalah konteks Yahudi, perempuan-perempuan Yahudi atau perempuan-perempuan di luar Yahudi dengan pemerintahan Roma, begitu Yunani ya, karena pada waktu itu kan Yahudi lagi dijajah ceritanya. Perempuan itu dianggap sama kelasnya dengan gembala. Gembala itu kalau saya mau saya gambarkan, gembala itu dititipi domba. Kadang domba-dombanya itu bukan milik mereka, milik orang-orang kaya. Siapa yang orang-orang di lapisan kelas bawah, orang-orang yang sederhana atau bahkan maaf kata saya mengatakan miskin, gitu, itu kerjanya mereka salah satunya adalah dititipi domba, sehingga mereka jadi gembala. Kita tahu ya cita-cita siapa tokoh-tokoh di Alkitab yang menjadi gembala. Daud misalnya. Daud pernah melawan beruang, pernah melawan singa. Itu pun domba-dombanya dia. Nah, bayangkan kalau kita tidak bekerja pada waktu itu, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, maaf kata pengangguran, kita dapat kerja. Yang dijaga itu memang dombanya, tapi dari hewan-hewan buas. Jadi kita menjaga domba, kita juga menjaga diri kita. Gimana caranya kita bisa melawan singa, melawan beruang, gambarannya seperti itu, agar domba-dombanya tetap selamat dan kita tetap hidup, gitu kira-kira. Nah, perempuan itu setara dengan gembala, dipandang rendah, dipandang kelas 2, cuma disuruh masak tok, kira-kira begitu. Cuma disuruh tinggal di rumah, nggak boleh kemana-mana. Perempuan kadang juga menjadi, maaf kata saya harus mengatakan, perempuan kadang menjadi seorang pelacur di sana, PSK, dipandang rendah, nggak mendapatkan kelas yang sama dengan laki-laki. Itulah gambaran perempuan. Ditambah kalau kita kembali kepada teks yang tadi, dikatakan perempuan-perempuan ini ada yang sakit, ada yang kerasukan roh jahat. Wah, itu double-double itu kalau saya mau bilang. Sudah dianggap kelas 2, sakit. Orang sakit itu dulu dikatakan kena tulah dari Tuhan, dari Allah, dari Allah. Kalau mau tahu, salah satu prinsip pemikiran itu adalah ketika Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Orang sakit kusta dijauhi. Itu laki-laki, diduga itu laki-laki, dijauhi supaya tidak tercemar dengan yang lain, tidak terinfeksi dengan yang lain.
Pokoknya dijauhi sama sekali, nggak diobati, tidak dirawat, tidak diurus. Beda dengan zaman sekarang yang ada puskesmas, yang ada poliklinik, yang ada rumah sakit, kira-kira begitu ya gambarannya. Jadi perempuan udah kelas 2 sakit, wah itu wes double-double, apa ibaratnya tumpuk-tumpuk itu. Stigma buruknya, persepsi buruknya, ejekan-ejekannya selalu muncul untuk perempuan. Ada juga yang kerasukan setan. Nanti ditulis Maria yang disebut Magdalena kerasukan 7 roh jahat. Satu roh jahat aja, kita capek loh Bapak. Itu 7. Itu wah, kalau mau dibayangkan mungkin Ibu Bapak pernah melihat orang-orang kerasukan, orang-orang yang seperti apa itu kan nggak karuan ya. Kita nggak bisa kontrol gimana caranya kita menyembuhkan. Itu baru satu setan. Ini 7 Ibu Bapak. Nah bayangkan seperti itu konteks perempuan pada waktu itu. Jadi lalu apa? Kalau kita mau mengatakan kesembuhan, sedangkan sembuh itu kan kadang kita berpikir kesembuhan fisik ya. Yang sakit menjadi sembuh, yang batuk sudah nggak batuk, yang pilek sekarang sudah bisa minum es, kira-kira gitu. Yang kakinya sakit bisa jalan baik. Kita kan berpikir seperti itu. Padahal tadi sudah saya hantarkan ilmu pemikiran kita. Orang yang sakit, dan ini konteksnya perempuannya, Ibu Bapak. Sudah perempuan sakit kerasukan roh setan, roh jahat begitu. Singkirkannya bukan main. Nah, Yesus datang untuk menyembuhkan mereka. Yesus datang untuk hadir dengan mereka. Yesus hadir untuk perempuan-perempuan. Memang dalam teks ini saya rasa penulis Injil Lukas itu ingin menekankan juga bahwa Yesus tidak hanya hadir untuk laki-laki. Karena ingat sekali lagi laki-laki kastanya lebih tinggi daripada perempuan. Tapi Yesus mau hadir untuk perempuan yang pada waktu itu kastanya rendah sekali. Kasta nomor 2, bahkan nomor 3, nomor berapa, nomor sekian, sakit kena kasus roh jahat juga. Nah itu Yesus kita. Yesus yang kita sembah dan kita teladan. Yesus memberikan banyak sekali kesembuhan. Saya rasa bukan hanya kesembuhan fisik. Pulihnya tubuh dan terusirnya roh jahat sudah pasti bisa dilakukan oleh Yesus. Saya rasa Yesus itu juga tidak hanya menyembuhkan mereka secara fisik. Kalau kita mau perhatikan teksnya lebih lanjut, Yesus juga menyembuhkan mereka dari penyingkiran sosial. Maka yang diberikan oleh Yesus juga adalah kesembuhan sosial. Kesembuhan yang awalnya kita dijauhi, awalnya kita tidak dipedulikan. Lalu Yesus membawa kita kembali untuk bersama-sama ke masyarakat, menerima dan memahami kondisi para perempuan. Ya, jadi kesembuhan pertama adalah kesembuhan fisik. Lalu yang kedua adalah kesembuhan sosial. Saya mau tekankan bahwa kesembuhan sosial menurut saya adalah kesembuhan yang paling berharga daripada sekedar kesembuhan fisik. Tentu kita membutuhkan kebugaran. Apalagi nuwun sewu Ibu Bapak semuanya kebanyakan yang datang ke sini lebih senior daripada saya. Saya pun tetap butuh. Saya sudah meskipun masih muda gini wes boyokan nih Bapak. Sudah belakangan ini kadang ditok bunyinya ketat-ketat gitu loh. Nah, itu penting bahwa kesembuhan sosial memang kita butuhkan, tapi kebutuhan fisik kita butuhkan. Tetapi kebutuhan sosial juga perlu kita tekankan. Karena apalah gunanya kita sehat, tapi kita tidak diterima oleh masyarakat. Apa gunanya kita bisa macul? Apa gunanya kita bisa melakukan banyak hal, tapi kita tidak bisa berrelasi satu sama lain. Kita tidak bisa memunculkan diri dengan masyarakat. Kita tidak bisa nongol ibaratnya ya. Jedul di masyarakat. Jadi itulah yang dilakukan Yesus. Perempuan-perempuan yang awalnya sakit dipandang kelas 2 mengikuti Yesus dan memberitakan Injil. Maka apa itu? Itu bukan hanya sekedar kesembuhan fisik dan kesembuhan sosial. Kalau mereka kemudian diterima oleh masyarakat juga begitu-begitu saja, ya kita semua pasti bisa. Tapi di ayat 3 dikatakan bahwa akhirnya mereka mengikut Yesus. Di ayat 1-3 dikatakan mereka mengikut Yesus, awalnya disembuhkan dulu, lalu mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Artinya ada transformasi, bukan hanya sekedar berubah karena kita
berubah karena kita diterima di masyarakat, tapi kita mau melayani Yesus. Perempuan-perempuan yang disembuhkan itu tidak hanya disembuhkan secara fisik, tidak hanya disembuhkan secara sosial kemudian diterima, tapi kemudian mentransformasi dirinya, mengubah dirinya, dan perubahan itu dilakukan secara penuh untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Tujuannya bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Nah, itulah makna kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tidak hanya menyembuhkan secara sosial, tapi Injil itu, Yesus itu sendiri juga merubah perempuan, mentransformasi perempuan menjadi lebih baik. Tujuannya tidak lagi untuk dirinya sendiri. Dikatakan mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mungkin kita tidak terlalu banyak tahu siapa perempuan yang disebut Maria, yang disebut Magdalena ini. Mungkin kita bisa itu ibunya Yesus, tapi sebetulnya tidak. Gitu. Atau kita cuma tahu Yohana istri Kuza, yang suaminya itu adalah bendahara Herodes. Kita mungkin bisa klik bahwa si Yohana ini pun bisa dikatakan orang kaya, orang mampu. Gitu. Lalu Susana ini siapa? Dan perempuan-perempuan lainnya siapa? Gitu. Tidak dijelaskan dalam teks. Tapi yang bisa kita tahu, perempuan yang sudah disembuhkan, perempuan yang sudah diubah oleh Yesus, mentransformasi dirinya. Tidak hanya sekedar sembuh fisik, tidak hanya sekedar sembuh sosial, tapi mereka mentransformasi diri, mengubah tujuannya. Nah, Ibu Bapak, pertanyaannya sekarang, apakah kita, terutama ya sebagai ibu-ibu juga, yang mungkin merasakan penderitaan, merasakan kelas 2 juga seperti dalam teks, mungkin saya tidak tahu. Apakah sejauh ini kita sadar bahwa Yesus itu sebenarnya sudah mengubah kita? Terlepas mungkin kita masih sakit, terlepas kita masih merasakan sakit fisik gitu. Tapi dengan apa adanya kita, kodrat kita sebagai perempuan, dengan segala keterbatasan kita sekarang, apakah tujuan kita masih sama untuk Yesus, untuk memberitakan kebaikan? Yang diberitakan oleh Yesus adalah bukan sekedar dogma gereja. Yesus bukan juga sekedar menyembuhkan orang sakit, tapi membebaskan satu sama lain. Banyak kisah-kisah Yesus yang bisa kita teladani. Yesus yang menyembuhkan orang sakit, ya saya percaya kesembuhan itu ada begitu. Kita bisa mendoakan mereka. Apakah kita mau mendoakan saudara kita misalnya? Lalu memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bersalah, berdosa, untuk mereka bisa belajar. Sama seperti Yesus mengampuni perempuan yang tertangkap berzina. Nah, itulah yang bisa kita wartakan kepada dunia, kepada masyarakat kita, kepada saudara-saudara seiman kita. Itu yang dilakukan Yesus. Maka itu yang kita wartakan sekarang. Untuk keluarga kita, untuk adik-adik kita, untuk teman-teman kita di sini, untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Itu yang dikabarkan. Bukan sekedar rumah gereja bahwa keselamatan itu semua di agama itu ada. Tapi apakah agama semuanya juga mengajarkan kisah kasih yang seradikal Yesus, mengampuni orang berdosa, memberikan kesempatan kepada seorang pezina yang mau bergaul dekat dengan pemungut cukai? Adakah? Saya rasa itu yang membuat kita bangga menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Kristus yang setia. Maka kembali kepada sebuah pertanyaan, siapakah kita untuk bertransformasi, mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di luar sana yang dunia anggap tidak layak dikasih, sedangkan itu yang diwartakan Yesus kepada kita. Kita semua dikasihi, kita semua yang berdosa diberi kesempatan, maka kita juga memberikan kesempatan kepada orang lain. Yesus yang dahulu semasa hidupnya mengasihi seorang pezina, maka kita juga berusaha mengasihi seorang pezina tanpa harus menjadi seorang pezina. Kita yang diberi kesempatan oleh Yesus, disembuhkan oleh Yesus secara fisik, disembuhkan Yesus secara sosial, diterima lagi di masyarakat, maka kita berusaha menerima orang yang disingkirkan oleh masyarakat. Tuhan telah mencintai kita, maka mari kita mentransformasi diri menjadi pemberi kabar baik bagi semua orang yang tertindas. Amin. Mari kita
Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih dan penuh cinta bagi kami. Kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh mendengarkan firman dan merenungkan firman itu. Kami belajar bahwa perempuan-perempuan yang disembuhkan oleh Yesus tidak hanya disembuhkan secara fisiknya, tapi Engkau juga sembuhkan secara sosial sehingga mereka boleh diterima satu sama lain. Dan penerimaan itu mentransformasi perempuan-perempuan supaya mereka boleh mewartakan Injil dan mewartakan kabar baik bagi semua orang yang mendengarnya. Kami adalah anak-anak-Mu yang saat ini belajar juga mengetahui, memahami bahwa Engkaulah yang bersama-sama dengan kami setiap hari. Aktivitas kami selama sepekan, seminggu, bahkan setiap umur kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Maka kami hari ini mau belajar ya Bapak, untuk kami bisa menerima keadaan kami, apapun yang saat ini kami rasakan, kami tetap terus berdoa dan senantiasa berdoa kepada-Mu untuk memohon kesembuhan. Setiap kami yang sakit, setiap kami yang rapuh, Engkau pulihkan kami. Kesehatan fisik kami, hati kami yang mungkin tersakiti, hati kami yang hancur karena kami dipandang kelas 2 dengan orang-orang lain. Ajar kami untuk juga menerima hal itu, yang mana kami juga ingin berubah sebagaimana Yesus mengasihi perempuan-perempuan yang mengubah struktur sosial menjadi penerimaan. Kami ingin belajar menerima orang lain. Kami ingin mewartakan firman. Kami ingin mewartakan kabar baik yang diwartakan oleh Yesus bahwa penerimaan lebih penting daripada sekadar kekerasan, caci maki, memandang orang lain tidak layak. Kami ingin memiliki kacamata seperti Yesus yang mengasihi seorang pezina, yang mengasihi pemungut cukai, yang mengasihi orang-orang berdosa. Kami pun masih berdosa ya Bapak, maka ampunilah kesalahan kami. Tapi layaklah kami memiliki hati yang sama seperti Yesus untuk mengasihi orang lain, mengasihi orang yang tertindas, mengasihi orang yang terluka, mengasihi keluarga kami yang merasakan ketidakadilan, supaya kami mengusahakan keadilan itu. Kami mengusahakan komunitas yang sehat, dan kami ingin mewartakan itu untuk keluarga dan sekitar kami. Ajar kami ya Bapak untuk memiliki hati yang lapang, dan kami siap untuk mengasihi saudara-saudara. Dan kami juga berdoa untuk setiap doa-doa syafaat kami, doa-doa kerinduan kami. Kami mau bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu roh bersama-sama untuk sepakat mendoakan bangsa dan negara kami. Bangsa kami yang saat ini tengah mengalami transisi pemerintahan. Seminggu lagi ya Bapak, kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Segala apapun yang menjadi perangkat pemerintah saat ini yang sedang berganti secara baik administratif, legislatif, eksekutif dan yudikatif, semuanya kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan kami boleh menerima pemerintahan yang baru. Dan kami ajarkanlah kami menjadi masyarakat yang kritis, masyarakat yang penuh dengan akal budi untuk memahami jalannya pemerintahan dan tidak hanya sekedar menonton saja, tapi kami juga boleh memiliki kerinduan untuk menyuarakan hati kami, menyuarakan suara kami sebagai rakyat Indonesia. Berkati juga pilkada yang sebentar akan hadir, dan yang Engkau juga sertai untuk pilkada serentak, supaya kami juga boleh memilih dengan bijak pemerintahan kami, supaya kami boleh memilah kemudian memilih. Kami berdoa untuk GKMI Melongo Cabang Klajen, komunitas kami untuk mengenal Kristus, supaya kiranya boleh menjadi komunitas yang baik, komunitas yang terus berkembang, melayani Tuhan dan juga jemaat, melayani dengan kasih, melayani dengan penuh keadilan dan kerjasama yang baik satu sama lain. Kami berdoa juga untuk komunitas kecil kami, keluarga kami masing-masing, saudara-saudara kami yang sakit, saudara kami yang berulang tahun, saudara kami yang membutuhkan ulur tangan Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, kami rindu dengan mereka, supaya kiranya kasih-Mu bersama-sama dengan kami, dan kami menyebarkan kasih itu untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga kami, untuk yang sakit supaya kiranya boleh disembuhkan, untuk yang berulang tahun kiranya boleh bahagia untuk selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk pribadi kami masing-masing ya Bapak. Kami hendak menaikkan doa kami, kiranya kami boleh berdoa masing-masing, berdoa menurut hati kami, berdoa menurut keinginan kami. Kami berdoa ya Bapak.